Halo para guru hebat semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Niwayan Adnyani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem, Bali. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas saya tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching. Dalam kesempatan ini, saya akan berperan sebagai observer atau pengamat terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh dua rekan saya, yaitu Ana Agung Ayu Putri Rosmayuni selaku coach dan Iko Mangpastike selaku coaching. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mari kita saksikan bersama videonya. Selamat pagi, Bu Rosma, Pak Pastike. Selamat pagi Bu Adnyani. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabar? Baik. Baik. Ibu gimana kabarnya? Kabar baik juga ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih sebelumnya Bu Rosma atas undangannya hari ini ya, untuk kita melakukan proses kegiatan belajar coaching, dan Ibu meminta saya menjadi observer ya, pengamat tentang proses kegiatan coaching yang akan dilakukan ya. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan coaching nggak? Sudah pernah Bu. Ya. Gimana rasanya? Masih agak kesulitan. Kesulitan. Ya. Dalam sebagai coachnya agak kesulitan. Ya. Tapi saya akan terus belajar supaya nanti kedepannya lebih baik lagi. Ya, bagus sekali. Berarti karena sudah pernah tahu, berarti apa sih 3 komponen dasar yang menjadi aspek kegiatan coaching itu sebenarnya? Sebagai coach, kita kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengar aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Gitu Bu. Iya, masih ingat ya, karena sudah pernah dilakukan pasti ingat ya. Jadi baik, sebelum kita melakukan kegiatan pengamatan nanti, pertama saya ingin menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian untuk seorang observer, untuk seorang pengamat dalam proses kegiatan coaching itu, yaitu adalah menyampaikan rubrik penilaian. Jadi terkait dengan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, itu ada 3 ya. Yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah memberdayakan coaching. Dan masing-masing kompetensi itu juga memiliki indikator yang lebih spesifik ya, seperti mendengarkan aktif itu harus bebas dari judgement, kemudian bebas asumsi, asosiasi, kemudian dapat menangkap emosi coachee ya, ini yang penting, dan mengajukan pertanyaan dari proses mendengarkan itu. Nah, kemudian pertanyaan berbobot sebagai kompetensi yang kedua, itu aspeknya adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya, dan pertanyaan itu berasal dari proses mendengarkan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memberdayakan coachee. Ada aspek spesifik yang akan menjadi aspek penilaian, yaitu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide-ide dari coachee, dan saat diminta saran atau berbagi pengalaman bagaimana nanti prosesnya dalam proses coaching itu. Bisa dipahami Bu Rosma dari ketiga itu dan aspek-aspek spesifiknya? Iya, bisa Bu. Oke, selanjutnya dari 3 aspek itu dalam praktik coaching lagi sebentar, yang aspek mana, kompetensi mana yang akan Ibu fokus untuk kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengar dengan aktif Bu. Mendengarkan dengan aktif. Mendengar coaching dengan aktif. Ya, jadi mendengarkan dengan aktif itu kan banyak spesifikasinya. Yang mana Ibu mau kompetensi mana yang paling ingin dilatih lah di kompetensi dirinya? Di sini saya ingin melatih bagaimana saya bisa menangkap emosi dari coaching, kemudian juga ingin bagaimana selalu mengajukan pertanyaan terbuka terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Gitu Bu. Oke, bagus. Terus dari aspek spesifik yang ingin dikembangkan dalam diri yang nanti akan saya observasi itu, apa indikator dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya dengan menangkap emosi, saya akan
indikatornya saya mendengarkan emosi dari saya akan mendengarkan cerita dari coach, kemudian akan merasakan bagaimana emosinya, kemudian mengajukan berbagai pertanyaan, ya mungkin emosinya akan saya tanyakan, aku memberikan umpan balik seperti hebat atau mungkin akan mengatakan baik, oke, dan sebagainya. Itu dari segi emosi. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan terbuka, nanti saya akan melihat bagaimana masalahnya dan selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang diajukan oleh coach. Begitu Bu Arnyani. Oke, berarti ada 2 hal spesifik ya, nanti akan ini dengan indikator yang tadi sudah disampaikan, dan saya pikir Pak Prasetyo selaku coach juga sudah tahu ya apa yang ingin disampaikan atau dilatih kompetensi dirinya oleh Bu Rosma, potensi untuk meng-coaching seseorang, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Oke, kalau sudah berarti sudah siap ya kita praktek sekarang? Iya. Kalau sudah siap, saya persilakan, saya akan mengamati dari sini. Silakan. Iya, terima kasih Bu Arnyani. Selamat pagi Pak Prasetyo, bagaimana kabarnya? Baik Bu, Ibu bagaimana? Baik juga. Ya. Kali ini sesi coachingnya, Bapak ingin membicarakan tentang apa? Begini Bu, saya ingin membahas tentang sekolah saya, di mana saya baru menjadi kepala sekolah, dan saya ingin menjadikan sekolah saya menjadi sekolah yang kreatif. Wih, hebat sekali ya Bapak ya, sudah muda, sudah menjadi kepala sekolah. Apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya ingin mendapatkan cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sekolah saya menjadi lebih baik dan kreatif, Ibu. Artinya di sini saya menjadi kepala sekolah baru. Dulunya kepala sekolah saya, artinya yang dulu di sekolah itu sudah melaksanakan kegiatan, artinya dengan baik, sekolahnya sudah bagus. Tetapi yang saya inginkan supaya sekolah itu menjadi sekolah yang kreatif, dan seperti itu. Artinya aktif dalam bidang selain di akademis, juga di bidang spiritual, seperti itu, Ibu. Kalau situasi kondisi sekolah sekarang bagaimana Pak? Nah, situasinya untuk sekarang sudah bagus sekali. Artinya guru-guru di sana sudah aktif, sudah melaksanakan kegiatan. Nah, tetap dalam pembelajaran maupun kegiatan di kelas, tapi hanya sebatas pentargetannya sesuai dengan kurikulum, seperti itu. Nah, jadi saya di sini supaya sekolah itu artinya mengembangkan sekolah yang tidak hanya mengutamakan aspek akademis, nah seperti itu, karena akademis di sekolah sekarang saya ini sudah sangat luar biasa sekali. Nah, jadi siswa di sini di SD saya yang saya pimpin sudah artinya merupakan sekolah yang sudah luar biasa. Setiap kegiatan pasti murid-muridnya dapat ada juara, seperti itu bidang akademis. Nah, jadi saya ingin supaya sekolah itu menjadi sekolah yang kreatif, seperti itu, yang kreatif dalam aspek spiritual dan juga dalam hal nanti di bidang akademis, seperti itu, Ibu. Ya, jadi yang saya tangkap tadi Bapak ingin mengembangkan sekolah yang kreatif. Jadi selama ini sekolah Bapak masih sudah bagus, tapi masih sebatas di kurikulum di bidang akademis saja. Mungkin Bapak akan nanti mengembangkan tidak hanya di akademis tapi juga di spiritual, begitu Pak? Iya, yang Bu. saya tangkap. Iya, Ibu. Nah, apa indikator dari sekolah yang Bapak kembangkan? Seperti tadi ada spiritualnya, selain itu akademisnya, dan sekolah yang aktif itu yang bagaimana indikatornya Pak? Nah, jadi gini, untuk indikator daripada saya ingin mengubah di sini pola daripada pikir guru terlebih dahulu. Setelah itu saya ingin merencanakan agar mengajak guru studi banding atau menonton video, seperti itu, nonton video bersama tentang sekolah yang kreatif, sehingga mereka dapat menginspirasi nanti kelasnya, seperti itu.
Jadi dengan adanya menonton video dan studi banding untuk itu, sehingga guru-guru tersebut terinspirasi, artinya Bu, terinspirasi bagaimana sekolah kreatif itu, bagaimana seperti itu Ibu, sehingga nanti di saat dia melaksanakan pembelajaran di kelasnya dapat menerapkannya di kelas seperti itu. Oh, jadi sudah bagus sekali ya Pak ya. Bapak ingin merubah pola pikir guru di sana, kemudian mengajak guru-guru di sana untuk menonton video, ya. Berarti bagaimana caranya Bapak mengubah pola pikir guru tersebut? Ya, berarti dengan hanya menonton video berarti nggak? Nah, mungkin dengan menonton video, di samping itu dengan studi banding seperti saya bilang tadi, kita ajak guru-guru untuk melaksanakan studi banding ke sekolah yang memiliki artinya sudah menerapkan kreatif, sekolah yang kreatif, nah seperti itu Bu. Berarti Bapak sudah dapat melihat sekolah mana yang akan dituju ya Pak ya? Karena kan akan studi banding ke sekolah-sekolah lain, berarti sudah tahu sekolah mana yang akan dituju? Nah, mungkin untuk sekolahnya, nah kita cari dulu sekolah yang memiliki artinya menuju sekolah yang kreatif, nah seperti itu. Nah, setelah itu kita atur jadwal, mungkin libur semester, nah seperti itu kita ambil untuk studi bandingnya, nah, sehingga tidak mengganggu pelajaran. Artinya setelah libur itu kita ajak guru-guru tersebut untuk melakukan studi banding di saat libur semester, nah seperti itu. Nah, setelah libur semester itu, dan nanti setelah pulangnya kita laksanakan apa yang telah kita laksanakan di studi banding tersebut, seperti itu. Berarti sudah terprogram ya rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depannya. Berarti untuk mengembangkan sekolah kreatif ini berarti harus ada kriteria Pak. Kriterianya berarti apa saja kriteria untuk menuju sekolah kreatif ini Pak? Nah, mungkin kriteria yang akan kita tuju, yaitu yang pertama, sekolah yang kita ambil untuk studi bandingnya adalah sekolah yang memiliki merupakan sekolah yang binaan daripada Kemendikbud, dan seperti itu. Misalnya dia memiliki guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, nah seperti itu, dan kegiatan-kegiatannya menuju sekolah yang kreatif, nah seperti itu Bu. Mungkin. Berarti maksud saya maksudnya kriteria untuk sekolah yang Bapak inginkan ke depannya menjadi sekolah yang kreatif. Nah, jadi di sini saya berkomitmen ya, artinya komitmen saya seperti itu. Komitmen saya untuk melaksanakan kegiatan ini, kita harus berkomitmen dengan guru-guru dan juga semua warga sekolah untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang kreatif, nah seperti itu mungkin. Kapan Bapak akan melaksanakan program Bapak ini? Nah, saya akan melaksanakannya setelah nanti selesai melaksanakan kegiatan studi banding di tahun ajaran baru. Saya akan laksanakan, kita bahas, artinya dengan studi banding itu kita lakukan kegiatan, dan sebagaimana dengan guru-guru melalui beberapa tahap, mungkin dengan rapat-rapat kita akan laksanakan sehingga kegiatan untuk ini berjalan seperti itu. Kemudian untuk memastikan program ini berhasil, bagaimana Pak? Nah, mungkin saya akan melaksanakan refleksi dengan guru-guru. Nah, setelah kegiatan dan laksanakan, nah mungkin kita akan adakan rapat, mungkin kita lihat hasilnya, nah bagaimana dengan murid-muridnya sudah, ataupun kegiatan-kegiatan di kelas, mungkin kelasnya kita lihat apakah sudah melaksanakan apa belum. Nah, seperti itu kita ada refleksi dengan secara bersama-sama supaya kegiatan itu betul-betul terlaksana, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Pak program yang sudah Bapak canangkan. Semoga nanti ke depannya sekolah Bapak akan
akan menjadi sekolah yang kreatif sesuai dengan program dan impian Bapak. Ya, terima kasih Bu Rosma Iya. atas. Nah, mungkin saya akan menjadi semakin baik lagi ke depannya seperti itu. Iya, Pak. Baik Bu Rosma dan Pak Pastike, tadi saya sudah mendengarkan, mengamati ya proses kegiatan coaching yang Ibu Rosma lakukan terhadap Pastike. Yang menjadi topik coaching adalah bagaimana mewujudkan sekolah yang kreatif kan itu ya. Dari pembicaraan tadi ya, secara umum ketiga kompetensi itu sudah terlihat ya, sudah kelihatan sebagai ciri khas kegiatan coaching. Nanti untuk secara spesifik lagi sebentar kita bahas. Yang ingin saya tanyakan dulu untuk Bu Rosma, di awal tadi kan sudah menyampaikan bahwa indikator dari kompetensi spesifik yang ingin dicapai. Tadi dalam proses apa contoh bahwa Ibu sudah mencapai indikator tersebut? Sudah tahu nggak? Iya. Tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan adalah mendengar aktif, mendengar coaching secara aktif. Tadi indikator yang saya lihat itu adalah saya sudah mengapresiasi Pak Pastike ya sebagai kepala sekolah. Kemudian saya mengapresiasi juga program-program yang telah dibuat oleh Pak Pastike. Kemudian mendengarkan dan mengajukan pertanyaan terbuka dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Pastike. Iya, bagus sekali ya, benar seperti itu ya. Saya juga sudah mengamati begitu cara Ibu. Ini sebenarnya ketiga kompetensi itu saling terkait Bu ya. Iya. Saling terkait. Cuma tadi secara khusus saya lihat bagaimana proses Ibu mendengarkan, menangkap emosi dari Pak Pastike, kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan dari hasil ceritanya Pak Pastike, itu sudah sangat terlihat ya. Bagus sekali. Dan itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk bisa juga nanti kita mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain. Tadi dalam proses ada kesulitan dalam proses meng-coaching. Kesulitannya itu mengajukan pertanyaannya. Misalnya pertanyaan kemudian ingin agar coach itu menemukan solusi dari permasalahannya itu. Situ pertanyaan pemantiknya mungkin saya kurang terlalu kurang pas ya mungkin menurut saya gitu. Ya mungkin nanti akan lebih saya kembangkan di kompetensi untuk mengajukan pertanyaan. Iya betul. Jadi Ibu sebenarnya sudah bisa merefleksi diri ya. Saya juga menangkap seperti itu ya. Biar tidak terkesan nanti saat proses coaching itu pertanyaannya itu kaku gitu. Iya. Artinya sudah disiapkan gitu, jangan terkesan gitu. Padahal tadi bagus-bagus pertanyaannya dan itu saya yakin memang berasal dari ceritanya Pak Pastike ya. Soalnya cerita yang disampaikan itu adalah tugas visi seorang kepala sekolah. Memang kita mungkin selaku coaching yang belum mengalami itu jelas juga akan kesulitan untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait dengan masalah yang disampaikan. Saya pun juga mungkin sama ya, kalau saya disuruh meng-coaching seorang kepala sekolah, berpikir apa yang harus saya tanyakan gitu. Tetapi saya lihat Bu Rosma sudah sangat bisa menguasai kompetensi itu. Tadi kan disampaikan bahwa untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan potensi yang lain dari kegiatan coaching, yaitu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke, bagus sekali. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ketiga ini berkaitan. Tidak bisa kita melihat satu aspek saja, karena kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot jika kita bisa mendengarkan aktif, kan gitu. Nah, dari pertanyaan berbobot kita bisa menggali potensi atau memberdayakan coaching ya. Tapi Ibu ingin fokus dulu untuk pertanyaan berbobot ya. Jadi kita perlu waktu lagi nih untuk bertemu ya, untuk bisa latihan. Gimana Pak Pastike bisa kira-kira agar kita sama-sama semua maksimal potensi meng-coaching rekan gitu. Kira-kira kapan bisa disepakati? Kapan bisa? Mungkin 2 minggu lagi.
atau bagaimana bapaknya? Iya, bisa. Bisa. 2 minggu. Nggak sibuk Bapak kepala Nggak. sekolah? Ya. Bisa, nggak sibuk. Sediakan Kita atur aja. biayanya. Kita atur aja. Ya. Baik, kalau begitu kita akan ketemu lagi untuk proses latihannya lagi 2 minggu ya. Iya. Sepakati di tempat ini juga kan? Iya. 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 Ya. Ya, terima kasih Bu Rosma, Pak Pastike untuk sesi hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Arnyani telah mengamati proses coaching kami. Saran dari Bu Arnyani nanti akan saya perbaiki sebagai saran untuk kedepannya di dalam proses coaching berikutnya. Terima kasih Bu Arnyani. Sama-sama. Ya.